Kalau belum subscribe juga segera ya, supaya kita bisa terus mengikuti channel ini dan sehingga channel ini bisa jadi berkat dalam hidupmu. Isi pikiran kami dengan firman, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Ambil Alkitabnya, kita langsung belajar firman Tuhan. Saya merasa tadi ada sebuah getaran yang tidak bisa saya jelaskan, makanya saya interupsi untuk doa pencurahan. Karena hari-hari ini banyak orang putus asa, you see, nggak bisa hanya dengan positive thinking, kita cuman main-main pikiran, nggak bisa. Benar-benar manusia rohnya harus berkembang. Kalau enggak ya, kita tahu iman, kita tahu bahasa aslinya Ibrani, Yunani, sekalipun kepala penuh teologi ya, kalau manusia rohnya kerdil, kecil, kurus, kering, kerontang, hubungan dengan Roh Kudus tidak intim dan dekat. Sungguh, kita tahu apa yang benar, tapi kita tidak bisa melakukannya. Kita tahu itu salah, tapi kita nggak berdaya. Jangan putus asa ya. Roh Kudus itu di dalam dirimu lebih gede, lebih besar, lebih kuat daripada seluruh roh. Semua roh di dunia ini digabung jadi satu. Dan dia memenuhkan kasih karunia-Nya. Saya ajak Anda untuk membuka firman Tuhan di Yeremia, pasal yang ke-31, ayat 16-22, kasih judul Masih Ada Harapan Untuk Hari Depan. Ya, masih ada harapan untuk hari depan. Kita akan dimandikan oleh firman, akan kepenuhan iman. Jangan dikit-dikit putus asa jadi orang. Tuhan itu belum selesai sama hidup Anda. Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Jadi jangan dikit-dikit mau quit. Jangan bentar-bentar menyerah. Ya. Ayat 16 baca. Beginilah firman Tuhan. Cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata. Sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran, demikianlah firman Tuhan. Mereka akan kembali dari negeri musuh. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Saya ulang lagi ayat 17. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Yang percaya katakan amin. Di rumah katakan amin secara keras. Amin. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Apa yang dicuri musuh akan dipulihkan oleh Allah. Berhenti sampai 2 ayat dulu saya jelaskan. Beginilah firman Tuhan. Jadi Tuhan itu memberi kita rema hari ini. Ketika roh kita nyala ya, diciprat firman apapun meledak dan menjadi kuasa. Kalau roh kita lemah ya, dikasih firman apapun rasanya nggak bertumbuh di hati, dicuri burung iblis. Ya, seperti jatuh ke tanah paving, seperti jatuh ke atas aspal. Beginilah firman Tuhan. Terimalah ini sebagai sebuah suara langsung kepadamu. Meskipun melalui mulut saya. Yang penting sumbernya, Tuhan berbicara. Beginilah firman Tuhan. Cegahlah suaramu dari menangis. Nggak boleh nangis. Cegahlah matamu dari mencucurkan air mata. Ini bukan larangan untuk kita itu meneteskan air mata ketika berdoa. Bukan. Ini adalah air mata putus asa. Janganlah meratapi. Apa yang Tuhan katakan ada jalan. Apalagi kalau air matanya itu air mata kecewa. Buat apa? Kepahitan. Ini bukanlah tears of faith atau air mata iman. Apalagi air mata pengharapan. Sebab Alkitab mengatakan berikutnya, sebab untuk jerih payahmu akan ada ganjaran. Tuhan tuh gak pernah melupakan keteguhan iman kita. Memang kadang-kadang iman tidak instan. Ya, kita bisa beriman secara instan, tapi hasil iman gak tentu instan. Iman kan kita percaya dulu sebelum melihat. Iman timbul dari pendengaran. Waktu kita mendengarnya, muncul iman. Gak tentu langsung melihat sesuatu. Tetapi iman itu di dalamnya adalah kebenaran. Kebenaran bunyinya begini, sebab untuk jerih payahmu. Kalau kita bukan berjerih payah untuk sesuatu yang sia-sia atau fana. Kalau kita berjerih payah untuk sesuatu yang ada dalam firman. Akan ada ganjaran. Ganjaran sini bukan hukuman. Ada upah untuk ketekunan. Ada upah untuk ketekunan iman. Hope does not disappoint. Roma 5 saya jadi ingat. Karena kita diselamatkan oleh pengharapan. Ini bukan keselamatan masuk surga, tapi hidup di dunia ini untuk bisa move on ke masa depan. Untuk kita bisa menganjakkan kaki ke hari esok. Nggak bisa enggak loh, tanpa pengharapan. Karena kita diselamatkan oleh pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Orang yang kehabisan pengharapan itu bahaya. Mendingan kita kehilangan iman. Masih dengar, waktu kita dengar langsung imannya muncul baru.
Orang nggak punya iman asal dia berada di posisi yang tepat untuk menerima, asal dia berada di lingkungan yang benar. Kalau dia duduk diam di kaki Yesus seperti hari ini, keluarga Saat Teduh, Anda mendapat firman, siraman firman, demikian seringkali dikatakan. Pasti tumbuh. Yang paling bahaya orang kalau kehilangan pengharapan. Pengharapan itu adalah cadangan devisa. Pengharapan itu adalah bensin cadangan. Kalau kita naik pesawat gitu ya, misalnya ada kebocoran satu tangki, untung ada tangki satunya lagi. Kalau tangki satunya lagi itu bocor, siap-siap untuk jatuh terjun bebas ke dalam lautan. Lebih mengerikan lagi kalau jatuh ke atas daratan. Pengharapan itu tangki terakhirnya. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ibrani pasal 11. Bukti segala sesuatu yang belum terlihat. Jadi iman adalah dasar dari apa yang kita harapkan. Di mana ada harapan, mudah beriman. Karena itu jangan sampai kita tuh kehilangan pengharapan. Makanya Tuhan ngomong di sini dari awal-awal, belum kasih firman iman, Tuhan sudah bicara begini, masih ada harapan untuk hari depanmu. Supaya mereka berkata, masih ada chance, masih ada kesempatan. Disitulah tiba-tiba akan muncul iman. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Orang gak punya pengharapan itu bahaya sekali. Bisa berujung bunuh diri. Biasanya gelap mata kan? Bayangkan, kalau orang itu lompat dari tingkat 10 atau lebih. Misalnya di slow-mo atau slow motion. Ya kan, dipelankan videonya. Ini ilustrasi saja. Waktu dia lompat dari tingkat 10, tingkat 9, dia melihat tingkat 8, mungkin keluarganya tinggal di tingkat 2. Waktu dia sampai di tingkat 2, dia melihat anaknya mungkin berkata, "Papa mana? Aku juara." Dia mau naik lagi ke tingkat 10 itu. Nggak jadi bunuh diri, nggak bisa kan. Siapa tahu tuh dia sebelum sampai ke tanah, bercipratan berlumuran darah. Mungkin di lantai 2, waktu itu Tuhan menjawab doa. Buat apa putus pengharapan? Makanya orang yang bunuh diri itu orang yang matanya gelap. Dia buta mata. Gelap mata itu bahaya. Kenapa manusia matanya bisa gelap? Karena hatinya hilang pengharapan. Kenapa ada orang yang meninggalkan Tuhan, bahkan menjual Tuhan Yesus? Karena dia gak berharap lagi. Harapan itu kelihatannya, kedengarannya weak atau lemah. Iman itu yang gagah. Salah loh. Harapan itulah yang membuat iman itu muncul baru. Dan selalu muncul setiap pagi selalu baru. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Sebab untuk jeripayamu ada ganjaran. Hope does not disappoint. Poin pertama tulislah. Masih ada harapan untuk hari depan. Karena itu nomor 1. Jangan ratapi keadaan sekarang. Tapi taburlah air mata iman. Nah itu tulis. Jangan ratapi keadaan sekarang. Dilarang nangis, dilarang keras. Bukan berarti tidak boleh mencucurkan air mata. Ini tidak kontradiksi apa yang dituliskan di kitab Mazmur. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Itu bukan air mata putus asa. Itu air mata taburan iman. Mencucurkan barang siapa yang maju sambil menangis akan pulang membawa berkas-berkasnya. Itu tangisan untuk maju. Bukan meratapi keadaan sekarang, tapi menembus batas melawan arus untuk percaya Yesus apapun keadaannya yang sekarang juga menggerus. Mungkin dia bertubi-tubi dilawan badai terus-menerus. Dia nggak peduli, dia maju terus. Karena kalau dia diam di tempat, dia akan mati berdiri. Yang menabur dengan mencucurkan air mata. Air mata putus asa bukan taburan, tapi kutukan. Jangan menangis yang gitu, cegah air matamu daripada mencucurkan air mata yang demikian. Tetapi yang maju sambil menangis akan pulang membawa berkasnya, itu adalah air mata iman. Karena itu buat satu kesimpulan, sebuah keputusan. Jangan pernah ratapi keadaan kita sekarang, karena keadaan bisa berubah. Yang gak bisa berubah itu firman. Tak seiota pun tidak akan digenapi. Yang tidak ada seiota pun yang tidak akan digenapi. Ya. Nah, sekarang jangan ratapi keadaan itu, tapi taburlah air mata iman. Taburlah yang begitu. Kita baca sekarang ayat yang ke-18. Telah kudengar sungguh-sungguh Efraim meratap. Engkau telah menghajar aku dan aku telah menerima hajaran. Seperti anak lembu yang tidak terlatih.
Bawalah aku kembali supaya aku berbalik. Sungguh sesudah aku berbalik, aku menyesal. Dan sesudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku? Atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia tak putus-putusnya, aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia, tak dapat tidak aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Berhenti di sana, saya jelaskan dulu. Ayat 18 kembali. Telah ku dengar sungguh-sungguh Efraim meratap, kata Tuhan. Efraim di sini adalah suku terbesar bangsa Israel Utara. Efraim ini, Manasye adalah keturunan Yusuf. Kalau di selatan Israel diwakili satu suku besar, kan tinggal dua, Yehuda dan Benyamin. Jadi seringkali Israel Selatan disebut Judah atau Yehuda. Israel Utara diwakili dengan Efraim, suku terbesar. Tapi mengalami musibah besar juga. Jangan pernah kita itu iri sama atau cemburu sama orang besar. Semakin besar, semakin gede juga pencobaannya. Semakin tinggi pohon, semakin besar anginnya. Masalah Efraim sangat parah. Karena mereka at the brink of total destruction. Mereka sudah berada di ujung tombak kehancuran total. Tidak bisa pulih atau beyond repair. Pernahkah Anda punya barang yang sudah nggak mungkin bisa diperbaiki? Atau kesehatan yang nggak bisa kembali? Yang stadiumnya sudah lanjut, yang sudah menyebar di mana-mana, nggak ada refund policy. Kanker, penyakit-penyakit tertentu yang mematikan. Kalau sudah sampai taraf di mana beyond healing, tapi juga tidak pernah ada satu kasus yang terlalu sulit atau sukar bagi Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada beyond, tidak ada yang melampaui dirinya. Tuhanlah yang paling tinggi, Tuhanlah yang paling besar. Tapi misalnya sebagai manusia, ada penyakit yang sudah tidak bisa ada recovery-nya. Efraim mengalami yang serupa. Dia sebenarnya berhak untuk melemparkan handuk putihnya. Bolehlah menyerah, masuk akal dan lumrah. Tapi Tuhan ngomong begini, kalau Tuhan belum ketok palu, manusia bisa vonis sekalipun dengan fakta yang tidak bisa disangkali. Kalau Tuhan berkata berubah, berubah semua. Kalau Tuhan memutarbalikkan segalanya, semudah memutarbalikkan telapak tangannya karena Dia Maha Kuasa, segalanya akan berubah. Telah ku dengar sungguh-sungguh Efraim meratap. Hati Tuhan masyigu. Engkau telah menghajar aku dan aku telah menerima hajaran. Seperti anak lembu yang tidak terlatih. Efraim dulu itu jatuh dalam dosa. Israel Utara 10 suku itu, murtad-murtad. Engkau telah menghajar aku, tapi mereka bertobat. Hanya orang yang hatinya hancur, jiwanya patah remuk yang bisa ngomong begini. Engkau telah menghajar aku, dan aku telah menerima hajaran. Kenapa kok dia nggak maki-maki Tuhan ya? Ketika terima hukuman dan ganjaran. Kenapa dia nggak berkata, Tuhan nggak fair, Tuhan nggak adil. Nggak tuh. Dia bisa merelakan hatinya dihajar oleh Tuhan. Kalau memang dia salah loh. Mau ngomong apa lagi? Engkau telah menghajar aku. Memang Efraim sukanya menyembah berhala. Baal, semuanya itu kan terkenal. Gara-gara Efraim dan kelakuan mereka. Engkau telah menghajar aku dan aku telah menerima hajaran. Seperti anak lembu yang tidak terlatih. Ya, pikir-pikir kadang-kadang sebagian besar masalah kita itu adalah karena ulah kita sendiri sih. Kenapa manusia suka salahkan Tuhan? Tapi sekalipun demikian ya, Tuhan itu Maha Pengampun. Maha Pengasih. Dalam Kristus itu ada berkat pemutarbalikan. Allah bisa mengganti haluan atau mengubah haluan itu. Tuhan kita itu bukan hanya Maha Pengampun, Dia Maha Penyayang dan Dia Maha Bisa. Aku telah menerima hajaran, tapi di sini attitude-nya Efraim perhatikan. Sikap hatinya itu benar. Engkau telah menghajar aku dan aku telah menerima hajaran. Bawalah aku kembali Tuhan, supaya aku berbalik. Sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Poin nomor 2 tulis dulu. Ya, jangan keraskan hati, tapi milikilah sifat yang mudah diajar. Orang yang suka mengeraskan hatinya, baik demi gengsi atau nggak terima sama Tuhan atau sama orang lain, ketika dihajar Tuhan, dia selalu cari cara untuk mengelaknya atau untuk menolaknya. Orang-orang yang keras hatinya seperti Firaun,
hatinya yang membatu dan membeku. Orang yang mengeraskan hati itu tahu nggak rugi apa? Rugi waktu. Rugi waktu. Tapi orang yang mudah dibentuk itu cepat move on. Cepat lanjut ke fase berikutnya sekalipun masalah masih ada. Sekalipun dia belum keluar dari masalahnya. Tapi paling tidak hatinya udah selesai. Yang sisa hanyalah masalah. Yang jadi masalah adalah kalau hatinya nggak selesai. Karena masalah dia bukan hanya permasalahannya. Masalah dia masalah hati. Nah ini komplikasi. Saya sebut ini komplikasi rohani. Ini yang membuat sulit kita ketika kita masuk ke dalam lingkaran setan nggak keluar-keluar. Nggak bisa ada terobosan sungguhan. Terobosan yang ada hanya percikan. Mendingan saya nggak dapat terobosan yang merupakan PHP atau pemberi harapan palsu. Mendingan saya terus terkungkung dan terjebak di dalam masa lalu saya sekalipun ada salahku. Mendingan saya di situ sampai nanti Tuhan memutar balikan segalanya. Itu akan menjadi terobosan nyata. Saya nggak mau urusan saya itu terus masalah hati. Asal hatiku udah benar di depan Tuhan. Kalau hatiku mudah dibentuk, maka segera selesai. Saya dengan Tuhan sudah damai. Sisanya yang ada hanyalah keadaan atau circumstance. Enak bagi saya. Hati itu peaceful, sekalipun hidup belum. Kalau hati sudah damai, aku tahu Tuhan sudah pegang kendali. Jadi kalau kelihatan buruk, saya tahu dalam badai ada Tuhan Yesus berjalan di atas air. Daripada begini loh, keadaannya seperti baik-baik, tapi saya gak punya Tuhan, atau saya jauh dari Roh Kudus, hati saya gak benar sama Yesus, saya gak tahu nanti dari mana, sudut mana macan akan menerkam. Tapi kalau saya sudah benar sama Tuhan hatinya, saya sudah aman, sudah damai dengan diriku dan dengan Tuhanku. Mau macan menerkam saya dari sisi manapun, saya sudah jadi urusannya Tuhan. Saya sudah jadi urusannya Tuhan. Pernah salah sih, tapi sudah diampuni. Udah diampuni Tuhan bukan berarti sudah diampuni manusia loh. Tanggung jawab saya tetap jalan. Tapi saya pasti mendapatkan kebajikan kemurahan. Coba di jus jadi satu itu, di blender. Kebajikan dan kemurahan Mazmur 23. Mungkin suaranya keluarnya begini, keringanan. Bawalah aku kembali katanya, supaya aku berbalik. Bawalah aku kembali itu hati, supaya aku berbalik itu kondisi. Di sini, Yesaya mengajarkan, kalau kita sama Tuhan itu jangan pernah keraskan hati. Supaya segera selesai. Bukan masalahnya dulu. Segera selesai hubungannya. Masalah akan menyusul. Cepat lambat. Lebih cepat daripada lambat. Karena Tuhan tidak pernah lamban dalam bekerja. Tuhan tidak pernah berlambat-lambat. Meskipun semua akan indah pada waktunya. God is never too early. Dia nggak pernah terlalu pagi. Nggak pernah terlalu malam juga. Selalu persis rembang hari. Atau tengah hari dia akan bekerja di hidupmu. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik. Bahwa aku kembali itu hati. Supaya aku berbalik itu keadaan kita. Sungguh sesudah aku berbalik aku menyesal, kata Efraim. Dan sesudah aku tahu akan diriku, aku menepuk pinggang sebagai tanda berkabung. Lihat, orangnya itu lembut, mudah diajar. Aku merasa malu dan bernoda sebab aku menanggung aib masa mudaku. Udah gak ngomel-ngomel lagi. Ayat 20 ya, coba lihat reaksi Tuhan. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku? Atau anak kesukaan? Tuhan terharu. Alias hati Tuhan terjamah. Tuhan bilang, aduh nak, andai kamu tahu, Allah sedang merajut sesuatu, tanganku sedang merajut sebuah rencana yang tak terlihat atas hidupmu. Karena Tuhan terharu, sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia, tak dapat tidak aku akan menyayanginya, demikianlah firman Tuhan. Mendingan saya jadi orang kesayangan Tuhan di penjara, daripada saya jadi orangnya setan di luar sana. Karena Tuhan tahu membebaskan hamba-hambanya. God loves the teachable heart. Allah itu cinta hati yang mudah diajar. Kalau soal memberi, Tuhan itu cinta the cheerful giver, orang yang sukacita waktu memberinya. Tapi kalau bicara tentang kehidupan, God loves the teachable. Tuhan itu cinta dan sayang dan dekat pada orang yang remuk hati. Asal hati mereka mudah dibentuk dan diajar. Please jangan keraskan hati. Percuma. Nggak ada gunanya. Rugi waktu iya. Karena kenapa? Tuhan mau fix, mau selesaikan keadaannya. Tuhan tunggu hatinya. Tuhan mau bereskan kondisinya. Hatinya selalu menghalangi. Hatinya orang itu bukan hatinya Tuhan Yesus. Daripada komplikasi, saya tahu kalau hatiku beres.
Aku sudah ada pada waktunya, tinggal tunggu indah, tepat pada waktunya. Ayat 21. Dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan. Pasanglah bagimu tanda-tanda jalan. Perhatikanlah jalan raya baik-baik, yakni jalan yang telah kau tempuh. Kembalilah hai anak darah Israel, kembalilah ke kota-kotamu ini. Berapa lama lagi engkau mundur maju hai perempuan, anak perempuan yang tidak taat. Sebab Tuhan menciptakan sesuatu yang baru di negeri, perempuan merangkul laki-laki. Apa itu? Apa ya ini ya? Ayat 21 seperti orang yang mau ujian SIM aja, surat izin mengemudi. Dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan dan pasanglah bagimu tanda-tanda jalan. Kita disuruh berprinsip dulu dalam kebenaran, jangan tunggu masalah selesai. Jangan tunggu problema lewat, jangan tunggu persoalan sudah ditutup. Dirikan dulu rambu-rambu jalan. Berprinsip itu hari ini, jangan tunggu besok, jangan tunggu nanti. Kayak orang diet aja ya, diet itu selalu tomorrow. Tapi kalau kita mau taat sama Tuhan, it's always the today, selalu hari ini. Berprinsiplah kebenaran. Berapa lama lagi ayat 22 engkau mundur dan maju. Jangan pelin-pelan kalau sama Tuhan. Hai anak perempuan yang tidak taat. Pokoknya kalau sama Tuhan itu taat dulu dan taat selalu. Poin nomor 3 catat dulu. Jangan maju mundur sama Tuhan. Tapi yang konsisten dalam ketaatan. Kalau sama Tuhan itu jangan pelin-pelan. Kalau kita belum melihat kondisi kita berubah atau keadaan kita ada terobosan, taat dulu. Gak pernah salah pokoknya, gak pernah salah. Taat itu kebenaran, gak pernah salah, taat sama firman. Ada gak ada perubahan? Apakah doa ada setitik cerah pengharapan? Seperti Elia, apakah sudah melihat ada segumpal awan setelah 3,5 tahun tidak hujan? Saya tidak usah menunggu tanda di langit untuk menabur sesuatu. Menabur ketaatan itu selalu benar. Berprinsip dulu, dirikan rambu. Always obey first and obey always. Taat dulu dan taat selalu. Jangan maju mundur sama Tuhan. Orang yang maju mundur sama Tuhan itu enggak mari-mari, enggak selesai-selesai. Kayak orang kerja itu bangun-bangun lalu dia lepaskan sendiri. Setelah dia pasang dirakit, dia bongkar lagi. Orang maju mundur itu, orang pelin-pelan, berapa lama lagi engkau mundur maju hai anak perempuan yang tidak taat. Itu kayak begitu. Udah hampir nyampe, balik lagi ke titik awal. Frustrasi. Yang frustrasi bukan Tuhan. Nanti lama-lama yang frustrasi adalah orang sekeliling kita. Kok terus-terusan pelin-pelan? Jangan pelin-pelan, pokoknya taati dulu. Yang konsisten gitu dalam ketaatan, menunggu terjadi perubahan. Nggak usah tunggu perubahan terjadi, taat dulu pokoknya. Taat selalu, taat maju. Maju terus dalam ketaatan, terus taat, konsisten. Konsisten itu bukan berarti sempurna, kadang-kadang bisa begini jalannya. Tapi nggak begini, kalau yang begini itu namanya goncangan. Jangan bergoncang sama Tuhan, itu jangan geronjalan. Boleh begini aja. Ya geronjalan dikit boleh lah, jangan goncangan. Ya, orang konsisten itu begini jalannya. Dia nggak bisa lurus begini terus, hanya Yesus. Tapi kalau yang begini itu bukan orang biasa, itu orang pelin-pelan. Jangan begitu, jangan demikian. Jangan maju mundur sama Tuhan, tapi yang konsisten dalam ketaatan. Karena Anda tahu, masa depan masih ada harapan untuk masa depanmu. Konsisten aja maju. Memang saya belum lihat tuaian, yang saya tuai sekarang buruk. Tapi harusnya kita punya visi dan penglihatan. Bahwa masa depan adalah pengharapan, maka saya harus hari ini menabur ketaatan, ya kan? Karena masih ada harapan tuh hari depan, jangan ratapi keadaan sekarang. Poin pertama tadi, kita review. Tapi taburlah air mata iman. Karena masih ada harapan tuh hari depan, jangan keraskan hati. Tapi milikilah sifat yang mudah diajar. Supaya cepat maju dan segera melaju dengan Yesus. Karena masa depan itu ada di depan. Dan jelas-jelas Tuhan berkata ada damai sejahtera. Tuhan akan memberkatimu lagi. Begitulah bahasa sederhananya. So jangan keraskan hati. Lain cerita kalau kita sekarang mati, gak ada sorga, gak ada neraka, ya sudah keraskan hati. Apalagi kalau kita tahu ada sorga, jangan keraskan hatimu. Masa kita mau jauh, masa kita dengan Tuhan mau jauh. Karena masa depan kita itu penuh pengharapan, masih ada harapan bagi masa depan kita. Untuk hari esok kita itu ada Tuhan. Jangan keraskan hati. Karena kita perlu Tuhan di depan sana. Tapi miliki hati yang mudah diajar. Supaya segera dibawa Tuhan masuk ke level berikutnya. Supaya Tuhan itu gak ngomongnya melulu pertobatan sama kita. Bisa
bicara hal-hal lain, atau bicara kepada perkara-perkara berikutnya yang ada di dalam pikiran dan hatinya. Nantikan pewahyuan Allah. Pewahyuan Tuhan itu ada. Karena masa depan kita itu masih ada harapan untuk hari depan kita. Jangan maju mundur ya. Yang konsisten dalam kesaatan. Tabur terus. I have a future. Yes, I have a hopeful future. Aku masih punya masa depan dalam Tuhan. Saya kasih kalimat yang terakhir tadi di sini saya jelaskan. Saya jelaskan mungkin supaya jangan sampai ada yang kebingungan. Sebab Tuhan menciptakan sesuatu yang baru di negeri ayat 22b. Perempuan merangkul laki-laki. Kata merangkul laki-laki, perempuan merangkul laki-laki ini bukan rangkul gini. Menggendong. Ini perempuan kuat sekali kalau secara fisik. Wanita memang lebih lemah. Gak sekuat pria tenaganya. Ayat ini ilustrasi untuk menunjukkan ketika engkau taat, kau akan kuat. Kan disebut dari tadi, Israel seperti Putri Sion, dilambangkan sebagai wanita. Demikian pula gereja Tuhan seperti mempelai perempuan. Kita ini yang lemah, tapi waktu kita semakin taat sama Tuhan, menabur yang benar, we will get stronger to the point pada satu titik di mana kita bisa menjadi lebih kuat daripada orang-orang yang seperti seolah-olah di luar sana itu mereka semua tabah. Kita itu merasa paling lemah, tapi kalau kita taat pada firman Allah, nanti akan berubah. Kita yang menguatkan mereka. Aneh ya, nanti yang menguatkan orang lain adalah orang yang dalam masalah. Yang mendoakan, yang menabur dengan mencucurkan air mata untuk kebangunan rohani adalah orang-orang yang dihimpit oleh problema. God will make you stronger. Anehnya begini, mitosnya bilang begini, mana bisa aku taat, kan aku lemah. Aku tunggu kuat dulu baru bisa taat sama Tuhan. Salah. Justru kalau Anda lemah, taatlah. Anda akan semakin kuat. Telur ayam mana dulu kalau menurut penciptaan hewan yang diciptakan Allah. Ayam dulu. Taat dulu. Baru kuat kemudian. Jangan tunggu kuat dulu baru taat. Waktu Anda menabur dalam ketaatan. Kok jadi kuat ya? Tiba-tiba Anda mengatasi persoalan Anda. Anda malah menguatkan orang lain. Di dalam himpitan masalahmu sendiri. Lalu ketika miracle happen, suatu mujizat terjadi, orang lain ditolong seperti Yusuf menolong juru ini, juru itu, tukang roti, ya, mengartikan mimpi, tukang minum di dalam penjara. Tapi dia sendiri belum keluar, tapi orang lain diberkati, orang lain mengalami penggenapan firman, tapi waktu dia sendiri akhirnya dilawat Tuhan, kemuliaan Tuhan penuh dalam hidupnya. Karena dia tidak menunggu agar dia sendiri penuh untuk dia memberkati orang lain dulu. Tahu nggak? Nggak tentu lakonnya itu nanti yang akan terlebih dahulu ditolong sama Tuhan. Tapi lakon menang belakang. Ketika dia diangkat, seluruh dunianya diangkat bersama dengan dia. Yusuf jadi pemerintah. Saya izinkan saya mengatakan kepada Anda, orang yang merasa diri lemah iman, justru harus taat sama Tuhan. Taat sama firman. Semakin kau taat, semakin kuat. Sebab Tuhan akan menciptakan ini, sebuah fenomena nanti di hidupmu. Perempuan menggendong laki-laki. You'll be stronger than your strong friends. Anda lebih kuat daripada orang-orang yang selama ini di mata Anda kuat. Poin 1, 2, 3 dicatat. Ingat, kalimat ini adalah rema buat kita. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Dear keluarga saat teduh. Haleluya, mari serahkan hidup kita kepadanya sekali lagi. Mari kita semuanya mengangkat tangan sekarang untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus masih ada harapan untuk masa depan kita semua. Haleluya. Amin. And there I find you in the mystery.